Kisah kali ini saya akan berkongsi pengalaman ketika masih kanak-kanak dalam usia 9 tahun. Kisah misteri ini membuatkan saya takut melakukan aktiviti berkenaan sungai. Karena bagi saya ini pengalaman misteri yang pernah saya lalui. Terpulanglah bagi pendengar percaya atau tidak, silakan menilai cerita ini, tetapi bagi saya inilah pengalaman sampai sekarang menjadi satu tanda tanya. Pada zaman kanak-kanak, mandi sungai adalah satu kesukaan kami. Apalagi aktiviti sekeluarga hari-hari berkaitan sungai. Selain mandi manda, basuh kain, dan air sungai juga digunakan untuk kegunaan dapur. Karena ketika itu belum ada kemajuan dari pihak kerajaan. Boleh dikatakan setiap hari kegiatan mandi sungai pasti ada. Satu hari ibu dan bapa turun ke kerja pagi-pagi menori getah. Selalunya ibu dan bapa pergi menori getah pada jam 6 pagi dan akan balik dalam jam 4 petang disebabkan tampaknya agak jauh dari rumah. Ibu selalu berpesan kepada kakak bahwa saya tidak dibenarkan pergi ke sungai tanpa orang dewasa karena takut keselamatan. Walaupun ketika zaman kanak-kanak kamilah pakar berenang dan berani, hampir semua lubuk dan arus sungai kami tawan. Tetapi ada beberapa kes korban mati lemas di daerah ini. Bukan mati karena tidak pandai berenang, tetapi ada beberapa kes karena menurut orang kampung sungai ini meminta korban setiap tahun. Dan ada beberapa saksi orang kampung melihat kadang-kadang makhluk-makhluk halus menjelma di dasar sungai setiap malam hari. Malah ada beberapa korban menjadi korban tidak dijumpai di jasadnya, hingga kan orang-orang kampung meminta pihak berkuasa menyelesaikan masalah ini. Namun pihak berkuasa juga gagal untuk mencari di manakah jasad korban yang mati lemas tidak dijumpai. Oleh karena itu, orang-orang kampung terpaksa meminta tolong kepada orang pintar bagi membantu selesaikan masalah ini. Beberapa upacara dijalankan pada hari-hari tertentu. Upacara ini dijalankan pada tengah malam jam 12.30 hingga jam 2 pagi. Pada jam berikutnya, masa untuk menunggu korban ataupun jasad ini timbul. Ya, apabila dilakukan kepada orang pintar, jasad-jasad yang terkorban dijumpai. Namun, apa yang misterinya, jasad itu tidak hanyut, tetapi berada di mana mangsa terkorban. Inilah sebabnya karena kami dilarang tanpa orang dewasa ke sungai untuk mencegah daripada bahaya. Pada suatu hari ketika saya balik dari sekolah, kebetulan selepas makan dan berehat, kebetulan sahabat jiran yang tinggal di sebelah rumah menjemput saya untuk pergi memandi manda bersama keluarganya, yaitu ibunya.
Inilah masa dan peluang bagi saya. Kebetulan kakak tertidur ketika itu kerana penat mengemas rumah seharian. Inilah peluang saya untuk ke sungai tanpa diketahui oleh kakak saya. Saya terus berlari ke rumah jiran sahabat saya dan melihat mereka telah lebih dulu bersama ibunya ke sungai. Apabila sampai di sungai, kami kanak-kanak masing-masing terjun ke sungai, menjerit-jerit kegembiraan dan berenang ke dasar dan ke tepi. Itulah kesukaan kami. Walaupun ibu sahabat jiran saya ini selalu mengingatkan kami agar tidak ke dasar sungai, namun kami tetap juga berenang tanpa hiraukan nasihat ibu sahabat saya ini. Ialah ketika kita kanak-kanak, kedegilan itu memang susah kita katakan. Ketika saya berenang ke tengah di dasar tengah sungai dan ingin kembali ke tepi, tiba-tiba tubuh saya ketika itu kaku. Tidak boleh bergerak, dan apabila saya ingin meminta tolong, suara saya juga seakan terkunci. Tidak boleh keluar dari mulut. Saya seakan-akan terbaring di atas dasar air. Yang anehnya saya tidak tenggelam. Dan perlahan-lahan merasakan sesuatu yang ganjil yang berada di belakang saya. Saya seperti terbaring di atas yang sangat nyaman dan seperti berhayal. Tetapi mata saya masih melihat sahabat-sahabat saya bersukaria dan melihat ibu sahabat saya membasuh kain ketika itu. Saya coba meminta tolong dalam sedar dan separuh khayal, tetapi suara saya seakan-akan terkunci. Tiba-tiba ibu sahabat saya menyadari yang saya tidak berada dengan anak-anaknya. Apabila dia bangun dan mencari-cari saya ketika itu, melihat semakin jauh di dasar arus sungai. Saya juga melihat dia seakan-akan takut. Dengan secepatnya ibu sahabat saya terjun dan berenang menyelamatkan saya dari apa yang terjadi. Apabila saya disentuh ketika itu, keadaan saya tumbuh seakan sembuh sempurna, seakan normal kembali, dan ketika itu saya hanya menangis ketakutan tanpa tahu apa-apa. Saat itu juga ibu sahabat saya membawa saya ke tepi dan mengarahkan anak-anaknya agar naik ke daratan, pulang segera dengannya. Dan dia seakan-akan melihat sesuatu di dasar sungai. Peristiwa ini tidak diceritakan oleh keluarga saya dan dirahasiakan, takut kena bapak akan marah.
hingga sampai sekarang. Inilah peristiwa saya hampir terkorban dan menjadi misteri buat saya, apakah itu poka air ataupun kelalaian saya sendiri. Namun ia menjadi satu tanda tanya dan misteri hingga sampai sekarang. Walaupun begitu, kita tahu di mana setiap tempat, di sungai, di hutan, ataupun di mana kita berada, kita harus berjaga-jaga dan berdoa untuk minta perlindungan daripada Tuhan. Karena kejahatan itu ataupun masalah bahaya itu akan berada di mana-mana. Semoga cerita saya ini akan menjadi satu pengalaman bagi saya dan bagi guys semua, agar terhibur dan dapat sedikit manfaat bahwa setiap kali kita ada di mana saja, berhati-hatilah dan sentiasa berdoa. Dari itu, terima kasih dari saya.